Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan pada Jampitsus, Pak Kajari Jakarta Pusat, dan seluruh jajaran pada Jampitsus, teristimewa buat rekan-rekan media yang telah hadir untuk menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan. Rekan-rekan media, sebagaimana di hadapan kita bersama, ada sejumlah uang ya yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur Penuntutan. Tentu hal ini terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya ya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Rekan-rekan media, kembali kami tegaskan bahwa ini merupakan langkah yang dilakukan oleh institusi kejaksaan dalam rangka bagaimana memulihkan ya kerugian keuangan negara, dan tentunya sejalan dengan bagaimana tindakan represif tidak hanya untuk melakukan penindakan atau menghukum para pelaku, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. itu merupakan hal yang juga kami lakukan secara terus-menerus, dan ini merupakan bagian upaya itu, dan saya kira secara lengkap akan disampaikan oleh Direktur Penuntutan. Kepada Pak Direktur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus. Yang saya hormati Pak Kapolres Kebun, Pak Direktur Penyidikan, Pak Kajari Jakarta Pusat, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Seperti yang tadi disampaikan, pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka, dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara, dan saat ini akan kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO beserta turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 12 terdakwa korporasi yang tergabung dalam dua grup, yaitu grup Musimas terdiri dari 7 perusahaan, yaitu PT Musimas, PT Interbenua Perkasa Tama, PT Mike Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Jaya, PT Musimas Fuji, PT Mega Suryamas, dan PT Wira Inomas. Untuk grup Permata Hijau itu ada 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oli, dan PT Permata Hijau Sawit. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 5
5 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit dari BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara 3 komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara sebagai berikut. Musimas Group seluruhnya sebesar 4.838.943.794 rupiah 1 sen, dengan perincian untuk masing-masing 7 perusahaan. PT Musimas sebesar 1.430.230.450 rupiah 21 sen. Untuk PT Inter Benua Perkasa Tama sebesar 3.145.751.704 rupiah 97 sen. PT Mike Elion Abadi Industri sebesar 5.201.108.727 rupiah 67 sen. Untuk PT Agro Makmur Rakyat sebesar 27.323.058 sen. Untuk PT Musimas Fuji sebesar 14.655.370.760 rupiah 57 sen. Untuk PT Mega Surya Mas sebesar 31.489.289.804 rupiah 88 sen. Dan untuk PT Wira Inomas sebesar 603.925.161 rupiah 20 sen. Kemudian untuk Permata Hijau Group ini sebesar kerugian negaranya 938.181.691 rupiah 26 sen, yang masing-masing terinci untuk 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari sebesar 381.913.948 rupiah 50 sen. Untuk PT Pelita Agung Agriindustri sebesar 207.432.382 rupiah 59 sen. Untuk PT Nubika Jaya sebesar 13.237.239.070 rupiah 26 sen. Untuk PT Permata Hijau Palm Oil sebesar 322.401.805.436 rupiah 52 sen. Untuk Permata Hijau Sawit sebesar 9.841.873 rupiah 39 sen.
bahwa dalam perkembangannya dari 12 perusahaan tersebut terdapat 6 perusahaan masing-masing yang tergabung dalam grup, yaitu ini yang melakukan penitipan uang pengganti. Jadi dari 12 perusahaan tadi ada 6 perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara. Yaitu yang pertama adalah yang tergabung dalam Musimas Group. Ini satu perusahaan yang menitipkan uang, yaitu PT Musimas sebesar 1 triliun 188 miliar 461 juta 774.666 rupiah. Kemudian yang 5 ada di grup Permata Hijau, yaitu masing-masing telah menitipkan uang secara keseluruhan adalah 186 miliar 430 juta 960.865,26 sen. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1 triliun 374 miliar 892 juta 735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1 triliun 374 miliar 892 juta 735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1 triliun 188 miliar 461 juta 774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40 garing Pitsus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 186 miliar 430 juta 960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 garing Pit.sus garis datar PPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan, kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Para rekan media, tadi Pak Kapus Penkum juga sudah sampaikan bahwasanya esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini ada 3, yaitu yang pertama adalah optimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri,
Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Jampitsus ini, yaitu upaya untuk sebesar-besarnya dapat memulihkan kerugian negara, sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan, tapi kita temukan pada tahap persidangan, ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih. Dan yang satu lagi ada kegiatan perbaikan tata kelola yang sudah juga dilakukan baik secara preventif maupun represif, ya, tentunya oleh bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Agung. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penuntutan, rekan-rekan media, bahwa perlu kami tegaskan, ya, kegiatan kita ekspos terhadap uang yang sudah dititip dan dilakukan penyitaan ini tentu sebagai wujud adanya keterbukaan, ya, informasi publik dari kami, dari jajaran kejaksaan, dan yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Jadi ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang kami sampaikan kepada publik, ya, supaya tidak ada pertanyaan kemana uang ini, ya, atau misalnya mana yang menjadi bukti dari uang yang dilakukan penyitaan. Jadi tidak juga dalam kaitan untuk mencari panggung dan sebagainya, ya, tapi murni bahwa kami melakukan ekspos ini bahwa ada tanggung jawab keterbukaan informasi publik di situ, ada hak publik yang harus kami penuhi dan tentu kami lakukan secara akuntabel dan transparan. Saya kira itu tambahannya. Barangkali sudah lengkap, tapi jika masih ada beberapa pertanyaan, silakan. Cukup? Silakan, Mbak. Siap, izin Bapak, saya Sela dari Kompas.com. Tadi kan disebutkan kalau di kasus ini kan kerugiannya sebenarnya lebih dari 1,3 T ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan kenapa yang hari ini ditampilkan dan baru disita tuh baru 1,3. Untuk selanjutnya seperti apa? Apakah masih menunggu proses pengembalian juga atau ada apa sih Pak dengan 6 perusahaan lain yang belum menyerahkan? Satu itu, kedua Pak, mungkin sedikit off topic dari penyitaan hari ini. Kemarin kan kasasi Mahkamah Agung sudah membatalkan, ya, menolak kasasi dari Harvey Muiz. Jadi putusannya itu tetap 20 tahun. Mungkin kalau boleh, mumpung ada Pak Dirdik dan Pak Dirtut di sini, secara pribadi dari pihak penyidikan dan penuntutan melihat penolakan dari MA ini apa sih? Kan kalau boleh saya dibilang jarang-jarang nih ini kasasi pun menguatkan yang vonis justru. Begitu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dirtut. Oke, terima kasih Mbak dari Kompas.com, ya. Untuk tadi kita sampaikan total semuanya ada 4, sekian T, kalau ditambah dengan yang permata hijau mungkin 5, sekian, ya. Mungkin 5, sekian. Dan betul pada sampai hari ini mereka sudah menitipkan uang total 1,3, komanya seperti tertera ini 1,3. Bagaimana upaya yang lainnya kan seperti itu. Ini perkara masih proses kasasi, ya. Nanti kita akan sesuaikan semuanya dengan putusan kasasi. Di sana masih ada barang bukti, ya, yang kita sita, yang ada di perkara itu. Tentunya kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami, tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan itu semuanya. Nah, ini untuk terkait yang masih ada sisa seperti itu. Kedepan memang kita berharap total kerugian negara itu akan dikembalikan oleh yang bersangkutan ke 12 korporasi yang terbagi dalam 2 grup ini. Kemudian yang kedua terkait dengan putusan perkara timah yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung.
sebenarnya resmi kami belum terima putusan, tapi beredar di media seperti itu. Ini putusan akhir, putusan kasasi. Putusan itu secara dari berita yang kita ketahui adalah kasasi penuntut umum dan kasasi para terdakwa ditolak. Artinya apa? Maka putusan bandinglah yang menjadi ingkrah. Nah, nanti kita lihat dulu, kami belum terima putusannya. Itu setelah kita dapat putusannya baru kami akan bersikap. Terima kasih. Baik, saya kira sudah jelas ya. Ada yang lain? Cukup? Silakan. Izin Pak Direktur Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Kita tahu kan terkait vonis lepas korporasi di Tipikor Jakpus itu kan ada kaitan dengan suap lepas hakim ya, suap vonisnya. Itu di memori kasasinya ke MA itu ada memori terkait suapnya itu nggak sih? Bahwa vonis lepas itu ada suap di balik vonisnya kepada hakim-hakim itu. Untuk pengajuan memori kasasinya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi di dalam memori kasasi ada sedikit narasi yang memang kita sampaikan untuk supaya ini. Jadi kasasi kami termasuk di dalamnya ada kalimat yang kita sebutkan beberapa hari setelah putusan pengadilan tersebut ada pada dilakukan penangkapan karena terbukti diindikasikan telah ada terjadi suap dalam perkara tersebut. Itu kita masukkan dalam memori kasasi. Ya, jadi supaya semuanya bisa menjadi ini, karena itu bagian daripada yang nggak mungkin kita lepaskan karena itu adalah kekuatan kita. Itu, terima kasih. Jadi saya kira itu sudah menjadi fakta dan fakta itu dimasukkan di dalam memori kasasi juga. Ada yang lain? Saya kira cukup ya. Ayo, masih silakan. Siang Pak, saya Nadia dari Antara. Mau tanya Pak, Bapak tadi ngomongnya dititipkan gitu uangnya. Berarti ini maksudnya apa ya Pak? Apakah kayak kemarin kan sempat di lembar ngomong dana jaminan gitu. Apakah seperti itu atau gimana nih Pak? Oh, terima kasih. Nah, ini mungkin juga saya luruskan juga ya. Nggak ada istilah jaminan ya. Ini adalah uang titipan yang dikirim mereka ke RPL Kejaksaan. Di surat mereka adalah uang titipan untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian negara yang ditimbulkan. Nah, terhadap uang tersebut kemudian kami melakukan penyitaan. Kenapa kita sita? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Kalau nggak kita sita, nanti uang ini mau diapakan? Di putusan nggak akan bunyi. Setelah kita sita, makanya kita berikan tambahan memori kasasi yang menjelaskan tentang uang yang kita sita ini. Supaya apa? Supaya uang yang kita sita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara tersebut, dari memori kasasi yang sebelumnya. Sehingga nanti di putusan kasasinya uang ini akan bunyi. Dikemanakan itu sesuai dengan nanti putusan kasasinya seperti itu. Itu kira-kira. Kira clear ya? Cukup ya teman-teman sekalian? Baik, demikian press release yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Kejari Jakarta Pusat beserta jajaran. Dan teristimewa terima kasih yang tiada terhingga buat rekan-rekan media yang terus memberikan support, dukungan kepada institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat duitnya Pak.
Kenapa?